Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Malam Podcast ya. Ya, Setelah sekian lama kita nggak buat video, pada kesempatan kali ini nih kita bakal ngebuat video lagi, tentunya horor ya. ya, Ini cerita yang mau kita bawakan pada malam hari ini bersumber dari salah satu narasumber kita ya. ya, Jadi judul tema pada malam hari ini adalah pengalaman supir ambulan. ya. Seru nih. Jadi untuk teman-teman yang bakal penasaran dengan cerita ini, terus simak video setelah pesan-pesan yang satu ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke ceritanya. Oke deh, ini gimana nih cerita pengalaman dari salah seorang viewers kita nih? Oke, jadi sedikit spoiler aja. Jadi abang ini tuh berasal dari Kalimantan. Dia merantau ke daerah Jawa Timur. Nah, jadi dia ini hidup sebatang kara lah, udah nggak ada orang tua lagi. Dia mutusin buat merantau ke Jawa Timur untuk memberlangsungkan hidupnya lagi gitu. Oke. Awalnya dia itu bukan supir ambulan. Bukan Supir ambulan, tapi karena ada satu kejadian akhirnya dia menjadi supir ambulan lagi. Dia bukan supir ambulan sih, lebih tepatnya lebih kayak ke kenek ya? ya kayak keneknya gitu. Oke. Nah, kayak kenek. Ada nggak sih kenek ambulannya? Nah, mungkin Ada lah ya. istilah aja itu Ya, sebenarnya. mungkin partner lah, Ya, partner lah gitu. Kayak kita lah, partner gitu kan. Jadi cerita ini dikirimkan oleh Bang Rido. Nah, Bang Rido ini adalah asli orang Kalimantan, tapi dia merantau ke tanah Jawa di daerah Jawa Timur. Tuh. Dia akan bercerita tentang pengalaman horornya ketika menjadi supir ambulan. Sedikit cerita, awalnya dia ini bukan supir ambulan. Dia ini hanya penjual kue di salah satu pasar yang ada di daerah sana. Dia ini juga nggak kenal siapa-siapa karena dia hidup sendiri dan sebatang kara. Ayah ibunya udah nggak ada, maupun saudara-saudaranya juga nggak ada. Singkatnya, dia ada satu hari di mana dia ini udah nggak bisa bayar kontrakan dan buat makan aja susah. Jadi biasanya dia ini hanya makan kue bekas jualannya dia gitu. Oh. Nah, yang padahal kue itu pun dia ambil dari orang lain. Nah, pada satu malam dia ini baru pulang jualan lah. Itu pas bulan puasa. Nah, dia ini jualan kue itu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam baru tutup. Saat itu pikiran dia nggak karuan tentang hari esok dan sebagainya. Saat dia pulang, di perjalanan dia pulang, dia ini kosnya jaraknya lumayan jauh, sekitar Ngekos nih berarti? dia ngekos sekitar 1 jam berjalan kaki lah. Karena dia itu nggak punya kendaraan maupun duit untuk pulang ke kosannya. Akhirnya dia milih untuk jalan kaki lah. Ketika dia jalan kaki ini sekitar 15 menit, ada ambulan yang menepi, kata dia. Terus supirnya turun, udah bapak-bapak gitu kata dia. Mungkin umurnya sekitar 45 atau 50-an gitulah. Namanya Pak Musdi. Beliau menawarkanku untuk ditumpangi. Syukur-syukur pas itu satu jalan mereka gitu loh. Nah, di perjalanan si Pak Musdi ini banyak bertanya, banyak bercerita juga. Tiba-tiba saat kami lagi cerita itu, beliau dapat telepon dari kawannya kalau ada kecelakaan lah di daerah situ. Akhirnya beliau bilang, "Nak, boleh kita menolong orang ini dulu. Nanti pasti bapak antar kamu pulang gitu kan. Tapi kita urusin yang ini dulu." Aku pun mengiyakan, dan karena kondisi ini ibaratnya udah Kejepit kali lah. iya, genting lah ya, genting. Akhirnya beliau pun bergegas menancapkan mobilnya. Sampainya kami di tempat, beliau pun turun membantu korban kecelakaan, yang ternyata itu adalah seorang anak dan ibu. Aku tak bisa diam saja saat itu. Dia ini nggak bisa diam saja. Dan juga ikut membantu. Anaknya hanya mengalami luka kecil di bagian kening dan juga tangan. Tapi mohon maaf, entah bagaimana ibunya meninggal di tempat dengan kepala yang sudah pecah. Tragis kali berarti nih. Iya, tragis. Dengar-dengar katanya ini menabrak, ada lori yang menabrak mereka gitu dan kabur begitu saja. Banyak orang di sana yang hanya memfotokan kejadian tersebut. Aku sedikit miris, tapi untungnya banyak relawan yang membantu gitu.
Ya sih, kebanyakan orang-orang kalau ada kecelakaan banyak motor sih Iya. daripada bantuin gitu ya. Tapi sebenarnya ada baiknya juga nggak ngebantu kalau dia nggak tahu apa-apa Iya. gitu, karena kondisinya juga parah ini kan. Nah, Pak Musdi meminta tolong kepadaku untuk membantunya mengumpulkan pecahan kepala dari ibu tersebut. Sempat syok dan mual karena ini pertama kalinya aku melihat adegan seperti ini. Ya iyalah ya kan. Iya. Kita aja kalau dikasih kayak gitu kurasa nggak sanggupnya. Aku ngeliat darah banyak aja udah nggak sanggup. Iya. Setelah terkumpul, kami pun bergegas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan anaknya. Singkat cerita, sampai kami di rumah sakit dan keluarga korban sudah ada di tempat. Akhirnya kami serahkan semua ke pihak rumah sakit. Pak Musdi pun mengantarku pulang dan berkata, "Maaf ya nak, baju kamu jadi kotor. Nanti dibersihin aja ya. Dan kalau sudah kering, kalau nggak mau dipakai dibuang saja nggak apa-apa, asal dibersihkan." Dan aku pun menjawab, "Iya pak, nggak apa-apa." Kami pun bercerita lagi sampai pada cerita aku yang lagi susah itu. Entah rezeki apa yang menghampiriku, Pak Murdi pun mengajakku untuk menjadi partnernya sebagai supir ambulan. Dan di tempat tinggal semuanya aman. Disinilah semua kejadian demi kejadian mulai muncul. Alhamdulillah, selama bulan puasa ini tidak ada kendala apapun. Hanya mengantar beberapa orang sakit saja. Oh, berarti dia udah mulai jadi supir ambulan nih dia. Ada satu momen di mana aku dan Pak Musdi sudah sangat lelah karena satu harian banyak sekali kecelakaan. Apa kayak nggak ada supir lain selain dia? Apalagi lagi pergi-pergian juga orang ini. Mungkin jaraknya berdekatan mungkin. Oh mungkin ya, Iya. mungkin ya. Kalau nggak salah, pas itu lagi arus mudik balik gitu. Oh, Wajar lah, habis wajar. lebaran ya, habis Wajar. lebaran, wajar lah ya. Kami pun kembali ke rumah, pengen istirahat. Baru saja sampai di depan rumah, sudah dapat telepon lagi untuk mengambil jenazah bekas mutilasi. Agak sedikit kaget, tapi Pak Musdi langsung mengajakku untuk bergegas. Aku pun menyusul masuk ke dalam mobil dan kami bergerak. Sampainya di tempat pembuangan mutilasi ini di tepi jalan gitu. Agak sepi, tapi ini adalah jalan utama. Pembuangan ini terjadi di sekitar parit besar, tapi sudah ketutup ilalang dan rumput, dan juga ada pembatas jalan. Ketika kami sampai, jenazah itu sudah ada di dalam tas jenazah. Semuanya sudah komplit dan kami tinggal mengantarkan saja. Sampainya kami di rumah sakit, Pak Musdi mengajakku tidur di musola karena dia sudah sangat lelah membawa mobil, dan aku pun juga begitu. Kata Pak Musdi, di situ ada kamar gitulah untuk dipakai orang tidur-tiduran. Seperti ya umumnya di rumah sakit pasti kalau orang capek di dalam kamar menunggu pasien pasti dia turun ke bawah gitu kan. Mungkin ada disediakan kamar lah dari situ. Nah, tapi jam menunjukkan sudah asar lewat dikit lah gitu. Jadi aku pun memutuskan untuk sholat dulu. Nah, pas itu Pak Murdi ini sudah sholat duluan dan tidur gitu kan. Aku ngerokok bentar dan lanjut wudhu. Pas wudhu, aku ngedenger cewek nangis. Tapi rintihan itu dalam banget. Setelah selesai aku wudhu dan masuklah aku ke dalam masjid. Aku tak menghiraukan suara yang tadi, kata dia. Padahal ini kejadiannya agak-agak belum malam kan lah ya. Iya, belum malam. Ini mungkin dia ngambil itu sekitar sorean lah mungkin. Aku nggak jelas. Tapi ini asar nih, asar. Nah, tapi udah diteror dia gitu kan. Nah, setelah dia mendengar suara rintihan itu dan dia menyelesaikan wudhunya, akhirnya dia masuklah ke dalam masjid yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Dari jendela samping, aku ngeliat ada cewek yang lagi sholat di belakang. Kupikir mungkin cewek ini yang bikin suara itu, yang berisik atau nangis itu kan. Tapi pas aku masuk, kaget, nggak ada siapa-siapa, hanya aku aja yang ada di dalam. Karena pembatas antara cewek dan cowok itu nggak ada. Jadi dia bisa lewat langsung. Gitu ya. Jadi dia bisa lewat langsung. Akhirnya karena dia keheranan, dia pun mastiin lagi keluar masjid untuk lihat, mungkin dia salah lihat atau apa. Ternyata ada. Cewek ini masih ada pas dilihat dari luar. Ketika dia masuk lagi ke dalam, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya karena dia takut, akhirnya dia tuh muter masuk langsung ke dalam kamar yang di Pak Musdi bilang itulah. Nah, ketika dia masuk, disitulah dia sholat lah gitu kan. Akhirnya setelah selesai sholat dia tidur. Dia pun cukup terlelap. Saat
tidur itu dia bermimpi kalau dia ini lagi sholat terus ngedenger suara cewek yang nangis gitu. Oh, suara cewek yang di musola itu. Iya, suaranya tuh hampir mirip dengan yang Hmm. kudengar pas lagi wudhu. Hmm. Nah, seketika aku terbangun, tapi suara rintihan itu masih ada. Aku pun bingung, apakah aku masih ada di dalam mimpi Iya, iya. atau aku udah bangun beneran nih gitu kan. Ternyata memang dia udah beneran bangun, tapi memang suara cewek ini tuh masih terdengar gitu kan. Akhirnya dia cari tahu lah gitu kan, di mana sumber suara itu. Nah, sampai dia keluar dan melihat ada sosok wanita dengan baju merah, celana jeans abu-abu, kulitnya pucat, tapi seolah-olah dia tahu aku ada di belakang dia. Hmm. Dan tiba-tiba dia bilang, "Mas, tolong mas," gitu kan. Aku pun menjawab, "Tolong apa mbak?" gitu kan. "Tolong mas, tangan saya mas," gitu. Dalam lirih dia berkata begitu. Aku pun lanjut bertanya, "Kenapa mbak tangannya?" gitu kan. Terus dia berpaling dan melihat ke arahku, "Tolong mas, tangan saya ketinggalan di pembatas jalan." Dia menghadapku dengan luka sobekan di muka Bagian- dan di leher yang terbuka, dan di bagian lainnya seperti termutilasi. Karena takut, aku akhirnya lari ke arah Pak Musdi dan membangunkan beliau. Tapi saat aku sampai di situ, Pak Musdi sudah siap-siap dan mengajakku kembali ke TKP mutilasi tadi. Tidak tahu kenapa, tapi bergegaslah kami ke sana. Aku tak sempat bercerita tentang apa yang kulihat. Hmm. Sampainya di sana, kami diinfokan untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan, seperti baju korban, celana korban, dan juga Organ tubuhnya lah ya. ya baju, celana dan juga beberapa Potongan. potongan tubuh yang masih tersisa gitu. Ternyata itu belum sepenuhnya komplit gitu. Nah, alangkah terkejutnya aku, ternyata baju yang dipakai oleh korban mutilasi ini berwarna merah dan celana jeans abu-abu. Dan benar saja, telapak tangannya ditemukan di pembatas jalan. Ternyata cewek yang tadi dilihat itu, Iya. kemungkinan itu adalah korban yang menampakkan diri ke dia. Hmm. Ada lagi cerita baru nih. Nah, ada lagi cerita ketika kami mengambil jenazah korban penculikan gitu. Hmm. Masih muda, umurnya sekitar 25-an. Wanita. Sama nih kayak kita nih. Ya. Singkatnya, jenazah ini cukup jauh kami ambil, sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan lah. Oh ya, juga kan korban penculikan. Iya, korban penculikan. Mungkin korban yang diculik terus dibunuh lah gitu ya kan. Sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan melewati perbatasan daerah gitu. Hmm. Karena ditemukan di daerah yang cukup jauh dan keluarga minta tolong kepada kami untuk diambilkan dan dimakamkan di rumah. Hmm. Jalanlah kami. Kami tuh mulai perjalanan di sekitar jam 1 malam. Sampailah kami di sana sekitar subuh gitu, di rumah sakit di daerah sana. Nah, selesai kami mengambil jenazah, kami pun melakukan perjalanan pulang. Dan di perjalanan pulang inilah kami mengalami kejanggalan. Sekitar udah 1 jam lebih perjalanan pulang, tiba-tiba ban kami bocor. Padahal kami kalau mau melakukan perjalanan jauh, pasti mengecek semuanya, dari ban, mesin, dan segala macam. Untung saja kami bawa ban serep. Nah, saat mengganti ban, posisinya aku tuh lagi di belakang. Hmm. Sama Pak Musdi ini lah gitu. Jadi Pak Musdi yang benerin, dia di belakang sambil Hmm. nganterin. Karena kondisinya di situ gelap total. Di Kacau. dalam hutan gitulah gitu. Nah, untuk posisi ban serep itu, ban serep, kunci dan segala macam itu ada di dekat jenazah. Jadi di tempat yang sama. Iya. Nah, ketika Pak Musdi memintaku untuk mengambil kunci pas, aku pun masuk ke dalam, dan alangkah kagetnya aku saat aku menyentuh jenazah tersebut. Jenazah itu tengah terduduk dengan balutan kain yang udah kami kasih. Hmm. Dia masih duduk seperti itu. Aku pun terkejut dan lari dan berteriak. Pak Musdi pun heran dan melihat melihat aku dan bertanya kenapa. Itu Pak, jenazahnya duduk gitu kan. Astagfirullahaladzim, kata Pak Musdi. Akhirnya Pak Musdi naik. Anehnya Pak Musdi nggak takut sama sekali, kelihatan biasa saja dan naik. Terus mutusin buat nidurin lagi jenazah itu. Pak Musdi bilang, "Kami nggak niat jahat, Dok. Kami mau ngantar kamu pulang.
Akhirnya dengan ajaib dan aneh, jenazah itu kembali tidur dan kami melanjutkan perjalanan. Aku yang terus was-was di depan kursi, takut jenazah itu bangun lagi. Ya inilah ya, trauma lah gitu ya. Trauma. Sekitar udah melewati perbatasan, ada suara lirih, seperti merintih pelan namun samar. Pelan-pelan suara itu mulai jelas seperti kalimat tauhid, La ilaha illallah, berkali-kali dengan nada lembut perempuan. Aku bilang ke Pak Mursdi, apakah Bapak mendengar suara tersebut? Ternyata beliau juga mendengar dan bilang untuk dengarkan saja dan diam. Sedikit merinding karena hampir 30 menitan suaranya berganti terus-menerus. Kadang seperti orang yang yasinan, kadang menangis, kadang minta tolong. Banyaklah macam-macam. Tuh. Sampai pada akhirnya kami tiba di rumah dan kami serahkan jenazah tersebut ke keluarga. Jadi ceritanya segitu aja, semoga cerita dari supir ambulan ini guys gitu. Cukup menegangkan ya, Iya. menjadi supir ambulan ya. Iya. Apa ini banyak sih kejadian-kejadian kayak gini. Iya, kita udah sering dengar juga sih dari konten-konten yang ada ya, dari RJL, dari Nadia Omara, mungkin dari Lentera Malam tentang kisah-kisah supir ambulan ini kan. Ya cukup creepy lah gitu ya. Ya, pengalaman yang cukup menegangkan lah.